pemirsa Sobat TV, selamat pagi. Apa kabar? Kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini, edisi spesial hari ini, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Dan tentu saja seperti biasa nih pemirsa Sultan TV di rumah, sambil Anda minum kopi atau juga minum teh, mungkin yang masih beraktivitas seperti biasa, semoga bisa beraktivitas terus seperti biasa juga. Bagi yang ingin keluar rumah harus terus terapkan protokol kesehatan. Dan tentu saja pemirsa, Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Sudah follow belum? Kalau belum, follow dulu ya. Nah, ini juga hari ini spesial. Hani kedatangan narasumber jauh-jauh nih dari Kabupaten Sarawak. Ya, tentu saja karena juga bagaimana, kemudian juga refleksi di tahun sebelumnya seperti apa, kemudian apakah tahun ini benar nih, katanya dengar-dengar kalau dari aturan pemerintah pusat katanya perayaan Natalnya ini harus virtual. Benar apa enggak? Kita akan langsung tanya dan juga langsung talk show atau bincang santai hari ini bersama narasumber. Hani hari ini sudah hadir di studio Sultan TV. Bang Durian Banten sudah hadir di sebelah. Baik. Baik ya, sehat ya. Walaupun di situasi pandemi juga ini harus terus menjaga kesehatan. Oh ya, itu penting. Penting. Sangat penting. Kalau nggak sehat nggak bisa kesini saya. Iya. Terima kasih. Mungkin kita akan sharing-sharing aja nih Bang. Oh iya, siap. Kepada teman-teman, ngobrol santai aja, ngalir aja kali ya. Sultan TV juga mungkin yang ingin bertanya bisa langsung nanti di official YouTube kami di live chat di sultantv.co. Anda bisa ketik langsung nih ya, ketik nanti ingin bertanya apa, langsung dijawab oleh pakarnya. Ini sudah. Dan juga ternyata tadi sempat ngobrol di luar bahwa Bang Frans ini merupakan ketua lingkungan. Baik, nah hari ini kita akan bahas, namun terlebih dahulu pengen tahu dan juga mungkin sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Silahkan Bang. Halo, selamat pagi semuanya. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudara saya kaum Nasrani pada hari ini, yang sebenarnya kita merayakan Natal di tempat ibadah, tapi kita secara virtual, secara live streaming, tapi tidak mengurangi kehikmatan sukacita Natal. Ya. Baik, oke, walaupun tadi dijawab ternyata secara virtual ya. Yeah. Oke, kita akan bahas juga lebih detail, lebih dalam juga nih pemirsa Sultan TV di rumah. Terlebih dahulu Hani pengen tahu, karena Hani baru pertama kali bertemu juga dengan Bang Frans, kemudian juga ya kan, walaupun sebelumnya sudah pernah diundang juga ke acara bincang hari ini dengan Kak Agus Maulana ya. Bahas toleransi waktu itu ya. Toleransi. Nah ini karena Hani baru pertama kali bertemu dan pengen tahu dong, boleh nggak pengen tahu? Boleh. Kesibukannya, aktivitasnya, kemudian juga setiap harinya seperti apa nih, bisa diceritakan? Kesibukan saya seorang karyawan. Ya, saya kepala rumah tangga juga. Saya punya istri dan 1 orang anak. Ya, baru 2 tahun setengah. Kesibukan saya ya sehari-hari saya bekerja untuk keluarga, terus saya juga menjadi ketua lingkungan tadi yang seperti Yani bilang ya, untuk melayani warga lingkungan, terutama di Keramat Watu ya, di Santo Matius Keramat Watu. Itu dalam skup lingkungan ini dalam agama kami ya, terus di Katolik itu ya itu yang
kecil. Ya itu saya di sana 70, kurang lebih 70 kakak kami di sana di Kramat Batu. Jadi saya dipercaya untuk menjadi ketua di sana, ya harus melayani semuanya Harus, di sana. ya. Kalau menjadi ketua ya harus melayani ke bawah, harus melayani warga yang ada di sana. Terus saya juga menjadi penggerak, teman-teman penggerak Gusdiaran Banten, ya bersama dengan teman-teman muda juga di sana. Terus saya juga baru tahun kemarin dipercaya untuk jadi momen pertama yang ada di Serang dan Cilegon ini pemuda Katolik hadir. Sudah hampir 45 tahun ada yang baru pertama hadir, dan puji Tuhan kemarin baru belum dilantik tapi sudah terbentuk kami karena pandemi kemarin ini, jadi kita terhambat untuk pelantikannya karena ada beberapa yang harus dilengkapi persyaratan-persyaratannya. Jadi dipercaya untuk menjadi ketua pemuda Katolik Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Karena di situ kita ada 3 Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Jadi saya jadi ketua pemuda Katolik untuk Kabupaten Serang. Luar biasa. Ya itu aktivitas ya. Kesibukannya padat juga lumayan. Karyawan juga, ketua pemuda Katolik, penggerak juga, ketua lingkungan juga. Ini sulit nggak ngatur waktunya nih? Awalnya sulit. Nah, tapi enjoy aja. Sebenarnya jangan dibawa beban. Kita menjadi ketua harus siap. Siap melayani. Yang tadi saya bilang melayani itu bukan karena apa, tapi memang menjadi seorang pemimpin tuh hendaknya melayani. Harus melayani. Ya, jadi dia harus mengetahui apa-apa yang menjadi concernnya. Misalnya satu kebijakan akan ambil, kalau dia mengetahui di bawah tuh oh ya begini, solusinya bagaimana. Nah itu tugasnya ketua. Jangan diam di tempat. Dia harus, ya kalau dibilang mobile lah, ya itu. Mobile ya, survive juga, show up juga, benar. Terus terima input dari bawah. Ya, saran dan juga masukan. Input itu ya yang paling penting. Setelah menerima ya kita eksekusi. Sip, luar biasa nih, Bang Frans, luar biasa kesibukannya dan juga ini bisa mau hadir di sini juga, padahal sibuk sekali gitu. Terima kasih yang diucapkan ya sekali lagi. Nah, oke, kita akan bahas tentu saja kan mau nyambut Natal nih. Besok katakanlah biasanya tadi juga sempat ada yang tanya sebelum kita memulai, kenapa sih tanggal 25? Kenapa sih di bulan Desember aja gitu kan? Natal itu memang ini kan sudah menjadi ciri khas dan juga kebiasaan di setiap tahunnya ya. Kalau Hani tahu biasanya kalau dulu tuh libur sekolah nih, Bang. Libur sekolah biasanya kalau udah tanggal 25, Natal libur, Natal. Jadi keinget terus tanggal 25 itu Natal, 25 itu Natal gitu kan. Jadi ciri khas aja gitu. Nah, ini hari ini tanggal 24 nih pemirsa, dan besok ini seluruh umat yang merayakan Natal juga pastinya ini bersukacita ya menyambutnya gitu, walaupun katakanlah ini ada di situasi pandemi atau wabah corona COVID-19. Namun Hani pengen tahu terlebih dahulu deh sebelum kita ke melihat kondisi hari ini dan juga sambut Natal di pandemi, di wabah pandemi ini seperti apa, tapi pengen melihat refleksi di tahun sebelumnya nih. Kira-kira jika dilihat momen Natal di tahun-tahun sebelumnya bisa diceritakan seperti apa sih nih, Bang? Ya, siap. Ya, kebenaran ya. Ini momennya pas. Tahun kemarin saya jadi ketua panitia Natal 2019 di Gereja Katolik Raja Serang. Ya, setiap Natal tuh pasti ada temanya. Itu tema, ada tema nasional, ada tema yang untuk kuskupan. Kami di bawah kuskupan Bogor, ya, dari Kuskupan Bogor. Jadi tema, kalau saya nggak salah, tema nasional tahun kemarin tuh hendaklah menjadi sahabat untuk semua orang. Hendaklah. Jadi dari tema itu berarti kita diajak untuk menjadi sahabat atau menjadi bagian dari orang siapa saja, tidak memandang dia tuh dari agama mana, dari suku mana, dari status sosialnya apa. Jadi kita bersahabat. Jadi itu tema tahun lalu. Mungkin euforianya beda. Tahun lalu kan mungkin lebih ini ya, lebih bergembira, lebih ya sama. Tahun ini juga sama, cuman beda situasinya. Baik. Tahun lalu kita masih bisa kumpul, masih bisa merayakan di gereja. Terus kita biasanya kan sebelum Natal itu
kita apa ya, kalau di gereja kita, di gereja Katolik itu kan membuat tenda karena memang tidak bisa menampung jumlah umat. Oh. Kita gereja cuma satu dari jumlah umat, populasi umat yang ada di Banten Barat ini, Cikande, Serang, Cilegon itu hampir mencapai 8.000 kakak. 8.000 kakak. 8.000 kakak. Banyak ya. Bukan Tapi banyak gereja lagi. Gereja satu. cuma satu. Nah, ini mungkin menjadi Catatan, poin. Jadi ya bukan ini ya. Jadi sama seperti yang kemarin waktu hari toleransi mungkin saya sudah pernah menyinggung juga, tapi itu menjadi ini aja catatan. Jadi gereja cuma satu menampung 8.000 kakak yang terdaftar. Yang terdaftar loh. Yang terdaftar, belum yang datang misalnya dia liburan apa ke sini ya. Bagaimana gereja harus mensiasati menampung jumlah umat yang begitu besar. Baik. Ya. Setiap momen Natal, setiap perayaan Natal tuh misa Natal, kami kalau Natal tuh esensi dengan perayaan misa. Misa itu Natal, ibadat. Ibadat. Bukan ibadat. Okay. Misa itu kayak apa ya? Senja ibadat ya, ibadat Natal. Tapi dia kalau di Katolik itu misa Natal. Misa Natal namanya. Misa Natal. Nah, jadi di misa Natal itu biasanya pada tanggal 24 malam. Malam ini kita udah mulai sibuk nih. Biasanya udah, karena memang puncak dari itu jadi malam Natal ini sebenarnya. Nanti besok ada Natal untuk anak-anak, terus ada Natal untuk yang lansia. Nah, itu ada perayaan-perayaannya juga. Tapi orang lebih ke malam Natal, bisa malam Natal. Itulah perayaan puncak daripada Natal. Oke. Nah, tahun kemarin kalau saya lihat memang jumlah tahun kemarin hampir mencapai 5.000 umat yang hadir di gereja. Iya, yang hadir di gereja. 5.000. Waktu 5.000 umat, 5.000 jumlah umat yang hadir. Itu macetnya kemana-mana tahun kemarin itu. Mungkin ya teman-teman yang ada di sekitar Korem dan apa itu pasti kalau malam Natal udahlah jangan ke sana dah. Pasti macetnya luar biasa. Karena memang tidak bisa mengakomodir, tidak bisa. Kenapa? Parkir pun kita tidak bisa ini kan, orang mungkin akan bawa kendaraan dan orang mungkin kalau biasanya Natal itu kan hujan ya, mungkin hujan orang pasti bawa kendaraan, terus tempat parkir kita sampai minjam ke Korem, minjam maaf teman-teman di Masjid Agung. Masjid Agung juga. Masjid Agung ya kita udah bangun berapa tahun kemarin itu udah Masjid Agung menjadi satu alternatif untuk parkirnya. Oh. Iya. Begitupun juga kalau Jumatan sama teman-teman yang mungkin parkir di gereja. Jadi juga. Okay. Ya kalau bilang toleransi ya saling toleransi gitu ya. Oke. Terus ya itu momennya yang tahun kemarin lebih meriah ya. Kalau menurut saya lebih meriah karena memang kita euforianya ada, kita kumpul bersama di situ, tidak merayakan dengan jumlah umat yang banyak. Terus kalau dibilang ya secara feel-nya dapat ya. Kita kena bersosialisasi, yang penting adalah bersosialisasi, bagaimana menyapa satu sama dengan yang lain. Nah, itu momen yang kemarin tuh lebih beda aja gitu ya. Sangat beda ya dengan dibandingkan dengan sekarang. Ya. Terus banyak kalau dibilang teman-teman yang di luar juga saling membantu ya, dari TNI, Polri dan teman-teman Banser, teman-teman dari saling mendukung ya. Jadi kita melihat momen Natal tahun kemarin ya, puji Tuhan aman, lancar terkendali, alhamdulillah. Begitu banyaknya umat tapi aman. Tapi aman aja ya, walaupun katakanlah ya itu sampai padat merayap juga. Benar-benar parkir nggak tahu di mana. Parkirnya saking penuhnya, saking padatnya, jadi nggak tahu lagi mau gini. Ya ini catatan, maksudnya apa? Gereja kan cuma satu dengan populasi umat Katolik aja udah hampir 8.000 kakak yang terdaftar. Karena memang kita di setiap ini kita memang harus ada sensus setiap tahun dan itu diupdate terus. Setiap 2 tahun atau 3 tahun sensus diupdate. Dan itu pasti bertambah. Dan bertambah. Dan kalau misalnya setiap tahun itu dia ada kelahiran keluarga baru, pasti ada anggota baru. Nah, itu setiap tahun pasti bertambah. Dan masih satu aja gerejanya. Dan masih satu gereja yang ada di Banten. Catatan untuk pemerintah barangkali untuk yang mengurusi. Ya. Untuk mengurusi kan barangkali kan jabatan ini untuk juga perhatian juga atau catatan atau poin penting juga kan. Ya, karena pasti. Ini juga sebuah kebutuhan lah katakanlah. Bukan kebutuhan lagi ya, karena untuk ibadah juga
24 gitu kan. Kita Ya. sama-sama toleransi juga, masjid banyak di mana-mana. Ya, betul. Gereja juga siapa tahu nanti bisa dibangun lagi kan. Amin. Amin, Hani sindir deh. Oke, baik. Nah, itu berarti momennya atau apa namanya terasa gitu ya, Ya, terasa sekali gitu ya, momen betul. kemeriahannya, Ya, benar, perayaannya. sukacita, Apalagi tadi katakanlah kalau di malam Natalnya ya, Ya. itu biasanya seperti apa sih? Kalau malam Natal kan biasanya kan kita misa malam Natal, dan mungkin lebih bedanya gini, kita mengajak keluarga semua, mau bayinya itu datang kan, pasti kan kita melihat bahwa ya mungkin orang lain dengan pakaian barunya, dengan apa, terus dia ada janjian ketemu tukar kado, jadi momen itu benar-benar beda. Nah, mungkin ada hiasan-hiasan Natal, dia pasti pengen selfie dong, apa beda dengan nuansa-nuansa yang lain atau perayaan-perayaan yang lain gitu ya. Dan mungkin ya itu momen yang spesial. Bagi kita sebagai umat Katolik atau umat Kristen gitu ya. Tapi yang jadi ciri khas di momen Natal itu apa sih biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya dan tahun kemarin? Kalau saya melihat mungkin lebih cukupnya kepada keluarga. Ya, ciri khasnya kita bisa kumpul keluarga nih. Yang tadi libur sekolah ngumpul nih, mudik yuk kemana gitu. Jadi momen Natal tuh momen gimana orang berkumpul bersama keluarga. Jadi keluarga, kembali lagi, sejauh kaki kita melangkah, rumah adalah tempat terindah untuk pulang. Kembali pulang. Ya, kemanapun kita melangkah, rumah adalah tempat terindah untuk pulang. Dan saya melihat momen Natal adalah tempat merefleksi diri bersama keluarga. Ya, di sana Natal itu sebenarnya, kalau euforia Natal itu sebenarnya hal yang biasa lah. Tapi sebenarnya ada poin-poin yang lebih di ini. Ya, saya sedikit mengulas, saya bercerita aja sedikit ya, bahwa Natal itu sebenarnya ada apa ya? Ada nilai-nilainya gitu ya. Jadi tidak semua kita melihat bahwa Natal tuh suatu yang sukacita atau apa. Jadi itu euforia aja. Tapi ada nilai apa, dia punya poin-poin apa, dia punya maknanya. Makna khusus, nilai-nilai khusus gitu ya. Gitu. Makna dan juga nilai-nilai khusus. Hanya pengen tahu itu apa sih makna nilainya, tapi kita jeda dulu boleh ya? Iya, boleh. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Baik pemirsa, Sultan TV terima kasih Anda masih bersama kami. Masih dengan Bang Frans hari ini, masih membahas mengenai menyambut Natal di tengah pandemi COVID-19. Diingatkan juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah ini yang ingin bertanya langsung bisa langsung di live chat kami di official YouTube kami, atau juga Anda bisa langsung tonton kami di www.sultantv.co, atau juga di official YouTube dan juga fanpage Facebook dan juga Instagram kami di @sultantv.co. Seperti biasa, masih di segmen 2 masih banyak waktu kita masih bahas dan bincang-bincang. Tadi sempat terjeda juga mengenai makna dan juga nilai-nilai sebenarnya dalam makna perayaan Natal seperti apa nih? Ya, kalau perayaan itu kan biasa ya, orang bersuka cita, terus mungkin bagi-bagi kado, itu cara orang untuk merayakannya. Membuat pohon Natal, terus membuat kandang Natal, terus ada lampu-lampunya. Nah, itu kan euforia dari setiap orang atau setiap keluarga. Tapi kalau Natal itu sebenarnya hari kelahiran ya, bahwa di kepercayaan kami di Katolik bahwa Yesus hadir di dunia itu, dia datang itu bukan di tempat yang bagus, di tempat yang indah, dia malah datang di kandang, lahir di kandang gembala, di kandang sapi situ kan. Nah, Natal itu adalah satu pengorbanan, bagi saya pengorbanan gimana bahwa dia hadir itu untuk mengorbankan diri atau hidupnya untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengorbankan dia mati bahwa untuk menyelamatkan kami, bahwa dia hadir untuk mengorbankan dari semua apa yang menurut kepercayaan kami, bahwa dia hadir itu untuk menyelamatkan kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya dia makna Natal itu solidaritas. Di sini lebih menekankan bahwa dia bagi kami dia Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan kami, bahwa dia hadir di tempat yang paling fana, tapi dia hadir juga bersama dengan orang-orang yang marginal atau yang miskin, orang-orang yang menderita. Berarti solidaritas dia itu ada. Ya, itu maknanya bahwa dia hadir bukan untuk orang-orang yang benar. Dia hadir bukan untuk orang yang benar. Kalau mau hadir untuk orang benar ya udah nggak usah hadir ya, nggak usah datang dia. Berarti dia datang untuk orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Nah, itu makna yang solidaritas ya. Jadi Natal itu bahwa solidaritasnya itu di situ ada. Bahwa lewat Natal kita diingat untuk menunjukkan rasa solidaritas dan persaudaraan terhadap mereka yang terhilang, miskin, terpinggirkan dan menderita. Nah, itu makna bahwa dia hadir itu. Terus Natal itu kesederhanaan. Sebenarnya sederhana. Ya, sederhana dalam arti gini. Bahwa dia Tuhan atau anak Allah lah bagi kami ya. Bukan, dia lahir bukan di kota. Mohon maaf, bukan lahir di kota, bukan di tempat yang bagus, tapi dia di kandang, di kandang Bethlehem. Berarti sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mungkin bagi saya ya sangat-sangat miris lah ya. Tapi dia hadir, dia bagi kami dari Tuhan kami yang hadir di tempat begitu. Tapi dia tidak hadir pada orang-orang yang yang lebih elit atau lebih apalah. Nah, itu kesederhanaan itu yang diaktualkan tadi, yang solidaritas tadi yang termarginalkan, terus orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang teraniaya, ya mohon maaf mungkin orang-orang yang terpinggirkan. Nah, itu rasa solidaritas, solidaritasnya, kesederhanaannya. Terus Natal adalah universal. Universal dalam arti kabar sukacita ini diberikan kepada teman-teman, kepada pada saat Tuhan Yesus hadir itu, waktu Natal itu ada kabar gembira dari malaikat kepada para gembala. Nah, ada para gembala di situ bahwa di sana ada Tuhan yang hadir, ada juru selamat yang datang. Mereka membawakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Jadi dia hadir itu bukan kepada kaum yang enggak. Itu yang ini. Dia tidak hadir. Yesus ini bukan agama
apa, dia tidak punya, menurut saya dia bukan identik dengan agama Katolik, agama Kristen, enggak. Berarti dia hadir untuk semua orang. Untuk semua orang. Berarti secara universal. Berarti tadi pengorbanan, solidaritas, kesederhanaan dan universal. Itu yang lebih condongnya ke makna Natalnya itu. Nilai-nilai maknanya di sini ya. Itu nilainya, karena kehadiran dia bukan di yang tadi saya bilang, dia hadir di kandang Bethlehem, terus pengorbanannya dia untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami ya, itu keyakinan kami ya. Jadi nggak semata-mata Natal cuma hanya bentuk perayaan saja, iya, tapi lebih dari itu punya makna yang dalam ternyata. Hani pun baru tahu pemirsa, maknanya pengorbanan, wah luar biasa gitu ya, solidaritas, kemudian juga ada kesederhanaan dan universal katakanlah. Jadi bahasa Natal itu bukan untuk 1-2 kaum aja. Ya, jadi bisa karena memang Tuhan itu bukan ini identik dengan agama nih. Kami meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Bagi kami kaum umat Katolik meyakini bahwa dia adalah Tuhan kami. Nah, no problem bagi yang lain gitu kan, karena memang banyak aliran. Ya, itu banyak aliran. Ya, itu menyangkut keyakinan gitu ya. Oke. Nah, ini masih menyangkut tentang sambut Natal di tengah pandemi. Tadi kita sudah sampaikan juga mengenai bahwa perayaan dan juga nilai serta maknanya begitu ya nih. Nah, ini Hani penasaran juga untuk tahun ini, kira-kira kan kita sekarang tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Katakanlah tadi di tahun sebelumnya perayaannya lebih seru lah, bergembira, sukacita. Memang tahun ini pun kita sambut perayaan Natal dengan sukacita begitu nih Bang ya. Betul. Tetapi katakanlah ini berbeda karena adanya wabah pandemi COVID begitu. Lalu kemudian gimana nih kondisi hari ini, kemudian apa saja yang dilakukan untuk persiapan dalam menyambut tahun Natal tahun ini? Di Natal tahun ini memang kita di bawah masa pandemi ya. Setiap Natal punya tema Natal ya. Kalau tema Natal tahun ini dari tema Natal Pusat atau dari KWI dan PGI, Persatuan Gereja Indonesia ya, itu udah temanya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu kalau dalam ini, Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Jadi di masa pandemi ini bahwa Tuhan beserta kita, bahwa kita merasa bahwa Dia hadir di pandemi ini, kita tidak berjalan sendiri. Ya. Nah, saya sedikit nggak apa-apa ya. Ini sehingga nanti ya ini bahwa pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan anak, saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus belajar di rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Terus seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Ya. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebagai kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan jabatan kita berbeda, COVID-19 mengingatkan kita bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karena kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh dengan tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen atau orang Katolik,
kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lain. Ya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita. Nah, itu poin-poin dari tema nasional ini mengajak seluruh umat Kristen untuk peduli Ya. bahwa Immanuel tadi bahwa dia bersama kita. Tuh. Terus ada juga di umat Katolik ini kan ada skup yang lebih ini lagi di Kuskupan. Di Kuskupan, nah, oke. Kuskupan ini kami menarik ke Kuskupan Bogor. Oke. Nah, ada tema juga di Kuskupan Bogor ini. Nah, dia punya tema khusus lebih menekankan kepada tema tahun ini adalah Natal paradigma baru terhadap makanan. Oh. Nah, jadi lebih menekankan di sini saya lihat kiranya sangat relevan dikaitkan dengan kesadaran baru yang tumbuh dalam pandemi COVID-19 ini. Kita diajak peduli terhadap sesama. Terus kita diajak untuk berbagi pada sesama. Kita merasa kita mendapatkan makanan lebih, jangan jadikan sampah. Jadi kita masih mengingat orang lain juga. Iya. Jadi jangan kita menghabiskan makanan terus membeli makanan tapi mubazir. Tapi kita diingatkan, ini aksi tema atau aksi yang harus dijalanin selama masa pandemi ini bagi umat Katolik yang ada di Serang. Oke. Nah, itu. Oke, itu ya. Itu aksi secara spiritualnya. Spiritual. Ada aksi yang nyatanya yang tadi saya bilang tadi. Dia akan memberikan sedikit atau kelebihan dia secara materialnya dia. Nah, dia itu akan dikumpulkan. Nah, itu aksi-aksi itu sama seperti di teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Ada bayar zakatnya, itu aksi kan. Iya. Itu tindakan nyata. Sama juga. Berarti sama di. Iya. Jadi ada aksinya untuk melakukan bahwa dia memberikan apa yang dia miliki untuk mungkin ada yang membutuhkan. Yang tadi saya bilang itu akan dikelola. Nanti ada di situ ada teman-teman di badan khusus lagi ada namanya PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi. Nah, di situ dia misalnya kayak pandemi COVID ini. Itu teman-teman yang PSE sudah membagikan sembako kepada warga yang terdampak. Udah 5 kali. 5 kali di Banten? Di Banten, di umat Katolik. Iya, 5 kali membagikan sembako. Setiap bulan. Setiap bulan tuh 5 kali membagikan sembako, itu macam-macam. Ada beras 10 kilo, Indomie, ada minyak goreng. Itu untuk saudara-saudara yang terdampak. Karena memang COVID ini ya sangat luar biasa sekali dia punya efeknya benar. Terutama kepada keluarga-keluarga yang mohon maaf yang prasejahtera, orang-orang yang contohnya warung ya. Di COVID ini benar-benar imbasnya luar biasa, yang jualan aja. Ya, waduh ya, itu harus diperhatikan. Jadi gereja punya andil lah, punya peduli lah. Jadi makanya setiap lingkungan tadi mendaftar nama-namanya, bukan kita mau mengucilkan tapi ini bentuk kehadiran gereja bagi warga atau yang terdampak COVID tadi. Aksi-aksi itu ya tertampung daripada sumbangsi dari aksi itu. Ada aksi Natal, ada aksi Paskah. Jadi itu dikumpulkan dan dikelola. Misalnya kemarin aja, misalnya waktu 2 tahun lalu ada bencana banjir. Ya, benar. Kita hadir di situ juga. Dari hasil dari duit dari bentuk sumbangsi yang tadi yang diberikan, itu bisa digunakan bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, jadi bermanfaat. Jadi aksi ini dia punya relevansinya lebih menekankan kepada yang membutuhkan. Ya, itu aksi Natal kami atau aksi Advent Pembangunan, aksi sebelum Natal. Sebelum Natal, aksi Advent Pembangunan. Tadi katakanlah ada spiritual dan juga material. Tadi bentuk materialnya adalah menyumbang katakanlah ya, sumbangsinya ada, kemudian nanti akan disalurkan kembali kepada yang memang membutuhkan. Terlepas siapa aja, bukan kepada umat Katolik aja, tapi kepada siapa saja yang membutuhkan. Ya, misalnya bencana banjir bukan bencana untuk satu kaum saja. Berarti satu bentuk kepedulian untuk rasa kemanusiaan kita terhadap mereka gitu loh. Ya, jadi tidak melihat dia dari mana dan dari mana gitu. Misalnya dia kebakaran, dia orang ini
Masa saya harus ya enggak lah. Berarti kita harus peduli gitu. Oke. Tapi untuk besarannya kira-kira Wah, apa? itu nggak bisa ini. Itu tergantung dari keikhlasan dia lah. Ya. Berapa persen pun yang dikasih sama dia, kalau tidak ikhlas tidak jadi dong. Tidak Harus jadi, ikhlas, harus ikhlas. Jadi berapapun itu, kalau keikhlasan dia benar-benar dia berikan, berarti kan dimanfaatin. Kemanfaatannya ada gitu, buat orang lain. Oke. Kalau untuk skop lingkup ketua di lingkungan kan, ini di Banten sendiri khususnya, apalagi di Kota Serang katakanlah, ini teman-teman atau yang lain juga, apakah memang juga sama-sama ini sambil tadi katakanlah mereka semua juga membayar apa tadi materialnya, bentuk aksi-aksinya tersebut gitu, seperti apa peduli juga, aware juga. Iya. Itu bentuk aksi ya. Jadi diharuskan nggak, tidak sih? Harus dan tidaknya itu tergantung dari merekanya. Tapi biasanya ada. Ya, jadi keharusan itu memang kalau sebenarnya aksi itu memang diharuskan. Aksi dia terhadap, misalnya dia mohon maaf dari keluarga prasejahtera, dia ngasih 2.000 pun nggak masalah. Diterima. Tetap. Kenapa? Itulah aksi dia, itulah bentuk kepedulian dia. Nah, ya kan? Sih. No problem itu. Nah, itu kan bentuk aksi kepedulian dia. Jadi, ya persembahan kita untuk buat orang lain, ya itu dia bisa, kesanggupan dia di situ. Masa nggak bisa kamu? Ya nggak mungkin lah. Ya itu bentuk kepedulian dia atau aksi dia. Nah, itu secara material. Kalau yang tadi mungkin yang tadi saya bilang Natal paradigma baru terhadap makanan, itu kita biasanya kita akan adakan sharing. Ya, jadi setiap lingkungan berapa keluarga sharing bersama mengulas paradigma baru. Misalnya saya ambil contoh di sini ya, misalnya apa nih? ada dia punya ini tema umum, terus dia masuk ke ininya, misalnya mohon maaf ya, misalnya saya lihat di sini makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Itu pertemuan pertama. Nah, di situ ada makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Maksudnya dia korelasinya dengan bacaan apa. Jadi kita sharing, ini makanan ini berkat ini. Sebiji nasi pun itu adalah berkat. Yang harus terima. Jadi berkat dari Tuhan, apapun bentuknya gitu ya. Nah, itu di sharing. Misalnya keluarga ini gimana sih dia menerima makanan itu sebagai berkat. Nah, itu sharing dari setiap keluarga. Dia akan menceritakan, oh iya saya dapat berkat ini, saya akan membagikan juga loh buat saudara-saudara saya gitu. Jadi kita melihat rasa kepedulian dan rasa aware kita kepada orang lain, tapi tidak terlepas dari tema ini, menyangkut makanan. Nah, itu tim yang pertama. Ada lagi yang pertemuan saya setiap minggu ya. Setiap minggu. 3 kali berarti setelah temanya berarti nanti akan menyangkut tentang ini lagi. Tapi tema umumnya tadi makanan, paradigma. Makanan adalah paradigma baru dengan makanan. Tapi adalah segup-segup tema kecil. Terus ada pertemuan kedua, misalnya permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Dibahas juga kayak gini. Jadi ada sharingnya. Jadi sharing kita sharing sesi. Misalnya dari keluarga ini, dan misalnya permasalahan sampah kalau dimakan di rumahnya bagaimana kamu mensiasatinya. Saya harus makan sampai habis. Itu kan berkat kan. Kalau saya menimbulkan sampah, berarti saya akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Kan ada korelasinya. Jadi sehingga setiap keluarga memahami bahwa tema besar dan tema yang kecil, subtema ini benar-benar diterapkan di aksi Natal ini. Gitu. Jadi aksi Natal ini bukan cuman aksi kita memberi, tapi ada juga korelasi terhadap pribadi atau keluarga yang ada di situ, terutama bagi umat Katolik ya. Disuruh break terus dari tadi katanya. Disuruh break aja mata. Baru ya terhadap makanan itu ya. Ternyata memang hal-hal kayak gitu dipikirkan begitu ya. Nah, ini akan bahas lagi nanti di segmen akhir, juga kita akan mendengar gimana harapan ke depan dan juga mungkin untuk Natal tahun ini apa sih yang ingin disampaikan dan juga menjadi catatan penting katakanlah ya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Masih di sesi terakhir kita hari ini, masih ada 15 menit lagi. Kita masih bersama dengan Bang Frans. Tadi masih sudah sempat Hani potong di break dulu ya. Karena tadi ini waktu juga sudah tidak memungkinkan juga, karena masih 15 menit lagi kita masih bisa bincang-bincang. Pemirsa di rumah juga bagi yang ingin menonton lagi bisa langsung ke official YouTube kami dan juga fanpage Facebook kami atau di website kami di www.sultantv.co. Bertanya bisa langsung dijawab juga. Tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait tema kita hari ini, nanti bisa sambil dijawab. Namun terlebih dahulu sebelum ke situ tadi masih membahas tentang, katakanlah ini hari ini coba Hani lihat aksi Advent Pembangunan 2020 Keuskupan Bogor, Natal paradigma baru terhadap makanan. Tadi juga dikatakan bahwa ini ternyata setiap minggunya itu akan ada sharing session gitu ya, pembahasan yang sesuai dengan sebelumnya tanya. Advent itu kan aksi sebelum Natal. Aksi spiritual dan material. Ketika Paskah ada nggak? Ada. Seperti apa bentuk ketika Paskah? Sama. Temanya apa? Nanti setiap kayak tahun lalu misalnya temanya apa, saya lupa ya. Jadi sama skupnya, misalnya ada subtemanya. Subtemanya untuk tahun ini sama tema nasionalnya ada, subtema untuk keuskupannya ada. Misalnya dia menyangkut keluarga. Keluarga sumber inspirasi. Baik. Bukan aspirasi. Inspirasi. Ya, jadi di situ dia mengulas misalnya di Paskah bagaimana anak orang tua kepada anak, terus bagaimana keluarga menjadi kekuatan yang paling yang besar untuk kehidupan anaknya. Itu akan dibahas bersama. Itu sharing antara keluarga aja di satu skup itu. Misalnya, oh iya anak saya begini loh, sekolahnya begini. Di situ kita akan tahu, oh iya di sini ini problemnya di sini. Nah nanti mungkin itu di follow up. Misalnya apa yang bisa dibantu? Misalnya dia begini, keluarga saya tidak mampu untuk membayar kuliahnya, misalnya gitu kan. Nah dari aksi ini ada skup-skupnya, ada aksinya untuk pendidikan, biaya pendidikan dari PSC tadi itu. Dia membackup misalnya anak-anak yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah, sehingga dia punya kemampuan, dia punya integritas, misalnya dia cerdas atau gimana, punya prestasi gitu, tiba-tiba dia terhambat dengan masalah keuangan, ya gereja harus hadir di situ, dia harus membayar, dia bantu gitu, meringankan beban. Nah, itu bisa terangkat kalau misalnya tidak ada dari bawah, kita tidak ada ini masuknya itu mungkin sharing kecil itu di follow up. Nah itu maksudnya Mbak Hani. Jadi ada korelasi, orang tidak mungkin, saya nggak bisa ya langsung ke ini. Mungkin dia akan berbicara dengan ruang terpencil di antar keluarganya. Iya. Jadi itu setelah itu kan kita pakai follow up. Tidak mungkin kita cuman ada follow up-nya juga. Bentuk follow up-nya ada. Ya kayak tadi misalnya orang tidak bisa ini. Nah, dia harus bisa membackup ini. Misalnya tadi ada yang terdampak Covid, ada yang itu harus di follow up misalnya dengan memberikan bantuan sembako atau apa. Itu bentuk follow up-nya. Ya. Tadi juga katanya ini ada buku khusus juga untuk anak muda. Anak-anak. Ya, sama anak mudanya juga sama. Berbeda dengan orang muda, kalau di sini orang OMK itu orang muda Katolik. Pembahasannya sama, temanya sama. Cuman dia punya alurnya mungkin ke
milenial lagi, misalkan anak atau mudanya. kemasannya Ya, beda. kemasannya beda. Mungkin dia menyikapi makanannya, paradigma makanan untuk orang muda, dia kan belum berkeluarga nih. Oke, Sekarang seperti dia apa? bagaimana nih mengkonsumsi makanan apa, dia membeli apa segala macam dihabisin, atau dia masih mengingat orang lain nggak? Nah, di-sharing sama Di-sharing juga mereka. situ. Ya, coba masukannya, misalnya kalau membeli makanan, kamu tuh buat diri kamu Atau buat orang lain juga. Nah, itu kan ada ini rasa solidaritasnya, rasa sosialnya kepada orang lain terus ada. Ada juga buat anak-anak. Anak-anak itu lebih menekankan kepada yang bersifatnya ini ya. Seperti apa? Gambar makanan. Dia kan anak-anak kecil tuh. Dia melukis gambar makanan, misalnya pisang. Ini apa? Pisang warnanya apa? Pisang kuning, dia ambil kuning. Jadi menekankan di situ, lebih menekankan kepada hal yang bersifatnya apa ya? Kreativitas dia, ya itu lebih menjiwain ke sana. Oke. Ya, mereka lebih ini ya, lebih banyak ke situnya kalau untuk anak-anak. Ada khususnya Ada gitu ya khusus, berarti. ya. Oke. Baik. Nah, selain itu juga tadi ada beberapa pertanyaan di official YouTube kami, mungkin bisa bantu dijawab. Boleh. Tadi juga katanya ada yang salah fokus nih sama topik kopiahnya. Ini dari Flora. Bukan buaya tapi komodo. Iya. Ini ciri khas lah. Ciri khasnya ya. Baik, tadi beberapa pertanyaan juga Anda sudah sempat catat. Ini katanya tadi sebenarnya sudah dijelaskannya di awal tadi mengenai makna juga nilai-nilai dan lain sebagainya. Cuma tadi ada teman-teman juga ada 3 orang kalau nggak salah yang dengan pertanyaan yang sama gitu. Nah, ketika nanti kita teman-teman orang Islam ingin merayakan atau Beda ikut ya, merayakan, bukan cuma Muslim aja, yang lain. iya yang lain misalnya gitu. Ini seperti apa, boleh atau tidak ikut merayakan Natal katanya? Pandangan dari Bang Frans. Tadi saya sudah jelaskan, Natal itu universal. Oke. Ya, universal berarti bukan buat satu atau 2 agama saja. Oke. Ya, dia universal dalam arti dia hadir untuk semua. Bahwa kabar sukacita itu diberikan kepada semua bangsa. Itu dalam bahasa kitab suci tadi dijelaskan. Berarti ya kalau misalnya mau merayakannya no problem. Berarti bukan berarti keimanannya dia tuh luntur karena merayakan Natal. Ya, esensinya kan berarti kepribadinya. Oh, saya berimannya misalnya ke ini, ya tidak mungkin dong dengan merayakan Natal imannya langsung luntur. Wah, buset dah. Ini mau dikemanain gitu kan. Ya, berarti cetek banget imannya itu. Berarti kalau merayakan Natal tuh apa ya? Yang tadi saya jelaskan bahwa Natal adalah universal. Siapa saja bisa merayakan. Terlepas dia itu ateis kah atau apa, Nasrani kah, Islam kah, Muslim, Kristen, Katolik, iya, Hindu, Buddha, segala macam. Ya, merayakan ya bukan berarti harus merayakan itu dia mengikuti tata perayaan, tapi dia merayakan bersama dengan lingkungannya atau apanya ya, no problem. Gitu. Baik, tak terasa nih masih 10 menit lagi. Masih banyak pertanyaan nih, tapi pengen menitik beratkan atau kira-kira menjadi catatan penting untuk Natal tahun ini kira-kira apa nih yang disampaikan? Ya, saya kemarin sebelum kesini saya sempat berkomunikasi dengan pimpinan kami ya. Kami punya pimpinan, ada pastor paroki kami ada di sini. Sebenarnya kemarin Romo Biarto, saya bilang saya minta advannya atau masukannya. Ternyata beliau bilang bahwa perayaan Natal tahun ini kita secara virtual ya, udah jelas virtual, memang udah ada digariskan, udah ada suratnya dari, karena memang kita merayakan itu tidak sekonyong-konyong apa, tapi kita mengikutin pandemi ini, tidak bisa kita paksakan harus merayakan bersama di gereja, tidak bisa. Keadaan ini tidak bisa membuat masalah baru lagi. Jadi kita harus bisa menahan diri. Sebesarnya euforia kita, sukacita kita, kalau misalnya kita tidak menahan diri, berarti kita udah merusak apa yang menjadi tatanan dari pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, dari gereja kemarin dia mengatakan bahwa kita merayakan malam Natal ini secara virtual, live streaming, sudah disebarkan ke setiap umat yang ada di ini. Terus dia mengatakan Natal tahun ini kita harus 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jadi protokol kesehatan yang diterapkan sama pemerintah itu yang harus diikuti. Sebagai umat beriman, kita harus mengikuti apa yang menjadi protokol atau pedoman ketentuan yang diberaskan pemerintah. Ya. Nah, itu untuk Natal tahun ini ya berarti kita live streaming, tidak bisa.
kecuali bagi yang petugas. Ah, Petugas misalnya untuk live streaming, terus petugas liturginya yang untuk bacaan-bacaannya, untuk apa yang membackup, ya itu tidak masalah untuk Oke. karena itu tidak banyak. berarti nanti ada juga yang ke gereja ya? Ada, cuman Ada. cuman nggak banyak. Dan tidak dihimbau juga untuk Enggak. teman-teman yang lain? Tidak bisa. Karena kita sudah kalau di Katolik Diharuskan. hierarki ya. Nanti dia kalau satu udah menentukan bahwa kebijakan itu harus dijalankan sampai ke bawah. Oke. Ya, itu. Kalau dengan keluarga saja, lingkup keluarga saja tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau misalnya di keluarga kita misalnya live Bertemu, streaming live ya udah kita mengikuti live streaming. Nah, jadi kita merayakan Natal ya mungkin dengan live streaming, gitu ya. kumpul keluarga Kumpul kita. keluarga. Ya, itu walaupun rumah. suasananya beda gitu. Itu juga sesuai dengan aturan pusat juga ya? Iya, dari pemerintah pusat juga sama menekankan bahwa untuk perayaan Natal menghindari terjadinya kerumunan atau penumpukan massa. Oke. Ya, sehingga kita mengikuti petunjuk dari itu berarti kita mengurangi resiko atau risk untuk COVID-19 ini. Oke. Ya, Kemudian cara amannya untuk merayakan Natalnya seperti apa ya, kira-kira? kalau saya ke keluarga masing-masing Masing tadi. aja. Iya, Oke. kita kembali ke keluarga aja. Sejauh kaki kita melangkah. melangkah, rumah adalah tempat Tempat terindah pulih. untuk kembali. Rumah tempat kembali terindah. keluarga menjadi menjadi suatu yang sangat sakral atau penting bagi ini. Tidak akan orang menanyakan kamu dari mana. Oh, saya nggak tahu. Pasti tanya orang tuanya di mana-mana. Rumahnya di mana? Nah, itu berarti sama momen. Sama seperti Lebaran misalnya, Hani misalnya di Bandung, di mana pasti balik dong. Iya. Nah, momen ini pun sama. Iya. Mungkin lebih menekankan kepada emosional, ke keluarga, lebih sharing. Lebih merefleksi diri gitu ya. Ya. Oke, baik, harapan kira-kira nih sebelum kita menutup apa harapan ke depan untuk semua pihak lah ya, Ya. Siapapun kira-kira gimana harapannya untuk sambut Natal tahun ini? Ya, saya ucapkan selamat Natal dulu ya pada semua saudara-saudara saya atau semua umat manusia. Natal tahun ini memang kita di wabah ini bukan mengurangi rasa keimanan kita atau ini, tapi kita tetap berusaha, kita tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini sehingga tidak menjadi lebih lebih berbahaya lagi, lebih banyak lagi korban-korban, tapi kita lebih merefleksikan diri terutama kepada keluarga. Baik. Terus harapan kami ya mungkin kedepannya yang pertama COVID-19 ini selesai. Hilang ya? Iya, hilang. Ya udah terlalu banyak makan. Sudah capek. Ya udah banyak makan pengorbanan ya nyawa, terus banyak budget yang dikeluarkan. Ya semoga hilang lah. Semoga cepat berlalu COVID-19 ini. Ya mungkin kedepannya lebih memperhatikan lagi kami sebagai kaum minoritas yang ada di Banten ini. Ya mungkin lebih peduli lagi dengan keadaan kami, dengan jumlah populasi tadi. Umat yang banyak. 8.000 kakak dikali 3 udah berapa? Iya. Ya kan, ya itu estimasi aja ya. Iya. Dengan kondisi gereja yang cuma satu ya mungkin bisa didengar lah aspirasinya bisa didengar. Semoga aja. Itu ya harapannya. Baik, ini selain itu terakhir mungkin ada pesan-pesan atau closing statement, mau apapun lah, mau kata-kata bijak, mau kata-kata mutiara. Bebas, hari ini adalah miliknya, harinya Bang Frans, jadi Hani silakan untuk bebas mau ngomong apa aja closing statement hari ini. Kata-kata tadi aja. Aja. Ya. Sejauh kaki melangkah, rumah adalah tempat terindah untuk pulang. Selamat Natal buat semuanya. Oke, selamat Natal juga untuk semua yang ada di rumah atau juga mungkin yang ikut merayakan pastinya tentu saja yang diucapkan juga. Dan juga alhamdulillah hari ini sudah selesai juga perbincangan kita. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Frans. Sukses terus, semangat terus. Pasti dan sehat terus pastinya sih Hani. Pengennya semua orang sehat ya, termasuk Bang Frans juga gitu. Oke. Nah, terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09
hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hani ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, dan juga teman-teman terima kasih juga bagi yang menonton siaran kami di sultantv.co. Jangan lupa untuk tonton juga di sultantv.co di Facebook dan juga YouTube serta website kami di www.sultantv.co. Akhir kata, saya sebagai host hari ini Hani Fadila pamit undur diri, dan juga narasumber Hani hari ini Franseda pamit undur diri. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.